Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to Rosa Bola channel Brilliancy semuanya. How is everything going? Salam sehat untuk semua para penggila bola, khususnya Milanisti di seluruh penjuru dunia. Tetap semangat dalam mendukung tim pujaan kita AC Milan. Wah, kalian pasti merasakan mood yang naik turun ya di minggu terakhir ini. Kita begitu bersemangat kalau Milan mampu menaklukkan Roma dengan meyakinkan. 3 hari kemudian, mood kita kembali turun seiring dengan hasil imbang 1-1 yang diraih saat melawan Udinese. Bahkan, Milan hampir saja kalah di pertandingan ini. Mood kita kembali lagi naik saat Milan akhirnya kembali menang dengan tim kuat Verona di kandangnya. Lebih hebat lagi, kemenangan diraih di tengah banyaknya pemain inti yang cedera. Mungkin aku juga baru pertama kali melihat si Saelemaekers dan Castillejo ini main sejak menit pertama ya. Jadi nggak hanya Nadine Amizah saja yang bisa bertaut ya. Jadi mood kita pun bisa juga bertaut dengan hasil yang dicapai AC Milan. Milan menang, mood kita naik. Milan tak menang, mood kita sedikit turun. Semoga kemenangan atas Verona ini terus berlanjut ya, apalagi si setan merah Manchester United dan Napoli telah menunggu di pertandingan selanjutnya. Nah, di video ini aku akan kembali menayangkan profil pemain AC Milan. Sudah lama memang channel Rosa Bola tidak menayangkan profil pemain AC Milan zaman now. Kenapa kalau lama nggak nayangin profilnya? Ya kan hampir semua pemain sudah ada profilnya di channel ini. Oh ya, bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa intip kolom deskripsi ya untuk mendapatkan link video dari profil pemain-pemain AC Milan yang sudah tayang. Oke, aku tertarik mengangkat profil si Doi ya karena tampil cukup heroik kala Milan mengalahkan Verona 2-0. Ia bahkan mencetak gol cantik dari tendangan bebas dan menjadi gol pertamanya untuk AC Milan di Serie A musim ini. Saat bertanding di Liga Eropa melawan Red Star Belgrade, Doi pun tampil lumayan baik dan puncaknya kemarin saat Doi mampu mencetak gol indah ke gawang Verona. Tak hanya itu, ia pun membuat satu penyelamatan berharga di akhir pertandingan. Situs WhoScored bahkan memberikan rating 8,5 untuk performa impresifnya. Tanpa berlama-lama, inilah dia profil Rade Krunic, gelandang unik serba bisa yang dimiliki skuad Milan saat ini. Melihat kiprah Krunic ini memang unik ya guys. Pemain ini memang memiliki kelebihan di sisi kemampuan bermainnya di banyak posisi. Krunic bisa ditempatkan sebagai gelandang tengah, sayap kiri atau gelandang menyerang di posisi Hakan Çalhanoğlu. Namun pemain asal Bosnia dan Herzegovina ini kerap tampil angin-anginan. Kemampuannya pun dianggap biasa-biasa saja dan jarang bermain sesuai ekspektasi. Apalagi ia merupakan pemain pilihan pelatih sebelumnya, Giampaolo, yang tentu tidak cocok dengan pelatih Milan saat ini. Uniknya, pemain ini begitu dipercaya oleh pelatih Stefano Pioli. Begitu ada pemain yang absen di posisi gelandang tengah atau gelandang menyerang, nama Krunic tiba-tiba nongol aja, walau mungkin menurut Milanisti ada pemain lain yang lebih tepat bermain. Bahkan, si Krunic ini bisa dikatakan ibarat jimat yang menjadi pemain kesayangan Opa Pioli. Tak ada Krunic, Milan seakan kehilangan jimat penyelamatnya. Lalu bagaimana kisah awalnya sebagai pesepak bola? Ini dia beritanya hanya di Berita Rosa Bola. Krunic lahir pada 7 Oktober 1993 di sebuah kota yang bernama Foča. Ia pun lalu merintis karir bolanya di klub asal negaranya, Bosnia-Herzegovina. Pada tahun 2003, ia lalu bergabung ke akademi bola yang berada di kampung halamannya yang bernama Sukceska Foča. Ia lalu melakukan debut profesionalnya pada tahun 2012 saat berusia 18 tahun. Pada tanggal 20 Mei 2012, ia mencetak gol profesionalnya pertamanya saat klubnya bertanding melawan Proletar Teslik. Pada Januari 2013, ia pun memulai berani merantau ke luar negeri dan bergabung dengan tim Serbia Donji Srem.
Pada musim panas 2014, ia pindah ke klub Italia Hellas Verona, tetapi langsung dikirim kembali dengan status pinjaman 6 bulan ke Donjisren. Pada 1 Juli 2015, Krunic menandatangani kontrak selama 3 tahun dengan klub Italia Empoli. Dia lalu melakukan debutnya saat Empoli bertanding melawan Sassuolo pada tanggal 4 Oktober 2015. Kemudian pada akhir Oktober 2015, ia mencetak gol pertamanya untuk Empoli dalam kemenangan atas Genoa. Dan pada Oktober 2017, Krunic memperpanjang kontraknya hingga Juni 2021. Bersama Ismail Bennacer, Krunic adalah bagian penting dari skuad Empoli yang menjadi juara Serie B Italia pada tahun 2018. Empoli pun langsung promosi kembali ke Serie A setelah terdegradasi di musim sebelumnya. Selama 34 kali pertandingan bersama Empoli, Krunic mampu mencetak 5 gol dan 10 assist. Pada 1 Desember 2018, dalam laga ke-100-nya untuk Empoli, ia berhasil mencetak gol dan memberikan assist ke gawang Spal. Performa cemerlangnya bersama Empoli membuat AC Milan tertarik untuk merekrutnya. Pada 30 Juni 2019, ia pun resmi ditebus Milan dari Empoli dengan bandrol 8 juta euro atau sekitar 127 miliar. Krunic akan menandatangani kontrak berdurasi 4 musim atau sampai 30 Juni 2023. Ia pun lalu melakukan debut resminya untuk Milan saat timnya kalah dari Fiorentina pada tanggal 29 September. Pada 22 Oktober 2020, ia mencetak gol pertamanya untuk Milan dalam pertandingan UEFA Euro League di markas Celtic. Krunic sempat mengungkapkan begitu terharunya ia kala AC Milan mau merekrutnya. Saya menangis ketika menandatangani kontrak dengan Milan, tapi saya yakin saya bisa bermain di sini. Supporter Milan luar biasa dan selalu emosional setiap bermain di San Siro. Mereka menghargai kalau saya memberikan yang terbaik, ujarnya dalam sesi tanya jawab di akun Instagram Milan. Lalu bagaimana dengan karir timnasnya? Sama seperti pemain-pemain lainnya, Krunic pun telah malang melintang di timnas negaranya di berbagai kelompok umur. Ia adalah anggota timnas U21 Bosnia dan Herzegovina di bawah asuhan pelatih Vlado Jagodic. Pada November 2015, ia menerima panggilan senior pertamanya untuk playoff kualifikasi UEFA Euro 2016 melawan Republik Irlandia. Tetapi harus menunggu hingga 3 Juni 2016 untuk melakukan debutnya dalam pertandingan persahabatan melawan Denmark. Pada 23 Maret 2019 dalam kualifikasi UEFA Euro 2020 melawan Armenia, Krunic mencetak gol internasional senior pertamanya. Namun, pelatih timnas Bosnia saat ini yakni Robert Frosinecki justru menyarankan si Krunic ini keluar dari AC Milan. Ia menganggap Krunic jarang mendapatkan kesempatan bermain dan juga kurang cocok dengan skema permainan yang dikembangkan oleh pelatih Stefano Pioli. Jika ia bermain reguler, tenaganya sangat dibutuhkan di timnas Bosnia. Gimana guys? Setujukah kalian dengan pendapat pelatih ini? Silahkan komen di kolom komentar ya. Di awal-awal kedatangannya, AC Milan dianggap memiliki keuntungan dengan mendatangkan Krunic. Milan tak perlu mendatangkan 3 pemain untuk mengisi 3 peran berbeda, melainkan cukup Krunic seorang. Meski berposisi natural sebagai gelandang tengah, Krunic juga piawai ketika ditempatkan sebagai gelandang serang. Bahkan statistik Transfermarkt mencatat Krunic lebih baik ketika ditempatkan sebagai gelandang serang. Dari 57 penampilan sebagai gelandang serang, ia mencatatkan 4 gol dan 10 assist. Sedangkan ketika 85 kali dimainkan sebagai gelandang tengah, ia mencetak 11 gol dan 11 assist. Sebagai seorang gelandang tengah, Krunic memang memiliki tembakan jarak jauh yang kencang dan akurat. Tetapi ketika ditempatkan sebagai gelandang serang, ia bisa menjadi pusat permainan dengan umpan-umpan terobosan yang juga ciamik. Terakhir, Krunic merupakan tipikal pesepak bola bermental tangguh. Tangguh menghadapi caci maki dan umpatan para haters ya. Tetapi di lapangan, Krunic memang bisa tampil militan guys, dengan kemampuannya dalam merebut dan mempertahankan bola.
Ketika ditanya siapa yang menjadi inspirasi dalam menjalani karirnya saat ini, Krunic menyebutkan nama Kakak. Idola Kakak. Kami memiliki gaya bermain yang sedikit mirip, walau ia lebih ofensif ketimbang saya. Ia adalah idola saya selalu menyukai gaya bermainnya, ungkapnya di laman resmi klub AC Milan. Walaupun memiliki sederet keunggulan, Krunic pun perlu membuktikan dirinya lebih jauh. Pemain ini kerap main inkonsisten. Dia pun dianggap kurang memiliki jiwa petarung karena sering kalah berduel dengan pemain-pemain lawan. Krunic pun dianggap sering melakukan blunder-blunder berbahaya. Walaupun sejak pertandingan melawan Red Star Belgrade, kelemahan ini nampaknya sudah mulai diperbaiki ya. Jadi jika terus tampil ciamik seperti melawan Verona, bukan tak mungkin doi akan menjelma menjadi idola baru Milanisti. Pihak yang tadinya berposisi sebagai haters, bisa jadi akan menjadi follower si Raden Kanjeng Krunic ini. Semoga Krunic bisa terus bermain baik ya, apalagi di musim ini banyak sekali pemain Milan yang mengalami cedera. Sudah berapa kali Lord Ibra, Benacer, dan Hakan Çalhanoğlu tidak bermain. Bahkan pemain baru seperti Mandzukic pun juga ikut-ikutan cedera. Sejauh ini seperti yang ditunjukkan saat pertandingan melawan Verona, Milan tetap bisa bermain apik saat diperkuat oleh skuad yang tambal sulam atau compang-camping. Demikian ulasan singkatku tentang sosok Rade Krunic ini ya brosis. Jika kalian punya info lain soal pemain ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa follow Instagram dan TikTokku di rosabola81 dan dapatkan berita-berita AC Milan lainnya serta bocoran dari konten Rosa Bola selanjutnya. Aku pun akan mulai berbagi momen-momen keseharianku di akunku itu. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Stay safe and well everyone. Bye. Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye.